Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bagaimana cara menyusun soal ujian yang berbasis Google Form. Yang berbasis Google Form, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk ujian kali ini kita akan menggunakan aplikasi Google Form sebagai media untuk menampilkan soal yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita menyusun soal ini, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa soal yang akan kita input ini semuanya berbasis AKM, di mana AKM ini terdiri dari beberapa bentuk soal. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, dan esai. Dan kemudian ada stimulus yang harus diberikan sebelum anak-anak menjawab soal. Ada informasi, ada bacaan, di mana bacaan itu yang terintegrasi atau itu menjadi bahan bacaan anak-anak untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi usahakan teman-teman cerita bergambar, infografis, itulah yang nanti ditanyakan pada naskah soalnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk memulai mengerjakan soal via Google Form, yang perlu disiapkan pertama adalah satu, teman-teman memiliki PC atau laptop yang tentunya terkoneksi dengan internet. Yang kedua, harus memiliki email yang aktif. Jadi emailnya itu aktif, jangan email yang sudah kadaluarsa atau email yang tidak bisa dibuka karena lupa akun. Jadi pastikan emailnya itu aktif. Dan tidak lupa yang paling penting itu draft soalnya yang akan diinput. Nah, supaya draft soal itu mudah diinput, teman-teman sudah membentuk mengerjakan terlebih dahulu dengan kunci jawabannya di aplikasi Microsoft Word supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini tinggal memasukkan ini beserta kunci jawabannya. Kemudian untuk yang selanjutnya, teman-teman menyiapkan snipping tool. Ini tersedia di Windows-nya sudah. Teman-teman tinggal klik start button di sini di pojok kiri, kemudian cari saja snipping. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mengcapture atau untuk mengambil stimulus yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Contoh yang ini. Nah, ini kan harus tampil di soal. Nah, ini nanti teman-teman tinggal mengcapture atau kalau di HP itu meng-SS screenshot seperti ini. Kemudian disimpan di folder yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, folder database soal IPS kelas 7. Nah, tadi yang di capture itu kelas berapa? Nomor berapa? Oh, nomor 8. Soal IPS kelas 7. Nomor 8. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama yang perlu disiapkan. Nah, petunjuknya, Bapak Ibu, panitia sudah membuat Google Form, yang Google Form itu sudah dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Cek di inbox ya, cek di inbox. Kemudian guru nanti hanya menginput soal dan mengatur skornya. Masing-masing soal itu ada skornya. Nah, kemudian bentuk soalnya kan seperti yang dijelaskan, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, sama esai. Nah, persentase soalnya untuk pilihan ganda itu lebih banyak, 40%. Sedangkan pilihan ganda kompleks 20%. Nah, di panitia sudah memberikan ancer-ancer untuk soal itu berapa persen. Ini untuk panitia sudah memberikan
acuan berapa persentase, panitia sudah memberikan acuan berapa persentase soal yang akan dikerjakan oleh Bapak, yang akan diinputkan oleh Bapak Ibu guru. Untuk soal PTS, rumpun soal mata pelajaran eksak itu ada 10 untuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu membuat soal sebanyak 10 untuk pilihan ganda. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks ada 3. Untuk soal menjodohkan itu ada 2 butir. Uraian singkat hanya 10%, 2 butir. Uraian itu 3 butir. Nah, untuk mapel eksak, karena nanti ada rumus-rumus yang perlu ditulis oleh anak-anak, untuk soal uraian nanti ini menggunakan LJK kertas. Khawatir sebenarnya di Google Form itu ada untuk mencari integral atau simbol-simbol, itu ada di HP-nya. Cuman khawatir nanti waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencari simbol-simbol tersebut memakan waktu yang banyak, maka alternatif yang diberikan oleh panitia untuk soal eksak mata pelajaran IPA sama matematika khusus uraian itu menggunakan LJK. Soalnya itu tampil di Google Form-nya. Khusus mapel eksak saja ya. Untuk mapel yang lain di Google Form semua. Tuh. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan pembobotan skor. Kenapa? Karena ini yang sering Bapak Ibu lupakan. Untuk pilihan ganda tentunya karena ini lebih mudah anak-anak, maka skor yang diperoleh oleh masing-masing siswa maksimum itu hanya 10. Jadi sebanyak katakanlah 10 soal untuk mapel eksak. Untuk pilihan ganda sebanyak 10 soal, berarti satu soal itu ada 1 skornya. Nanti bagaimana Pak cara untuk memberikan nilainya? Nah, nanti di Google Form itu tinggal di input, kemudian nilai akan otomatis di sini nilai total semua ini 100. Nilainya itu 100. Baik. Info pengantar untuk pembuatan soal. Oh iya, ada yang lupa. Untuk soal pilihan ganda kompleks, skornya ini berapa Pak? Untuk soal pilihan ganda kompleks seperti ini, ya seperti ini, tergantung Bapak Ibu memberikan berapa opsi jawaban di sini. Contoh, katakanlah ini jawaban benar 1, 2, dan 3. Yang benar ini ya, ini sama ini. Ini Bapak Ibu berapa skornya, berarti skor maksimum. Skor maksimumnya itu ada 3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya simulasikan bagaimana cara menginput soal dan memberikan pembobotan pada masing-masing butir soal. Itu saja untuk pengantar pembuatan soal-soal yang menggunakan Google Form. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di penjelasan selanjutnya.